Ya, pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa peninggalan-peninggalan Rasulullah itu, jadi peninggalan Rasulullah SAW tadi itu sampai hari ini masih ada, ya jejaknya itu masih ada. Nah ini kita bisa buktikan misalnya di museum-museum yang sampai hari ini masih terjaga gitu, ya kayak Museum Topkapi. Museum Topkapi itu adalah museum peninggalan kekhilafan Utsmani. Dan kita tahu kekhilafan Utsmani ini adalah kekhilafan Islam yang terakhir. Ya. Dan sebagai penguasa kaum muslimin atau negara yang menaungi umat Islam di seluruh dunia, tentu penguasa Turki ketika itu punya kepentingan. Karena ini kan merupakan aset umat Islam. Gitu. Karena itu mereka punya kepentingan untuk menjaga. Ya, jadi makanya kalau kita di Museum Topkapi tadi itu, kita akan menemukan di situ ada pedang Rasulullah yang asli, ada pedang Abu Bakar, ya Utsman dan sebagainya, termasuk kemudian pedang yang dipakai oleh Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, itu kan sampai sekarang masih tersimpan. Nah itu kaitannya dengan posisi kekhilafan Utsmani ketika itu menjadi penaung ya atau penjaga Islam dan kemaslahatan kaum muslimin. Jadi dia punya kepentingan itu. Karena itu kalau bicara soal autentik dan tidaknya atau orisinil dan tidaknya, maka insya Allah dengan fakta tadi kita bisa mengatakan itu autentik atau orisinil. Ya dari sisi itu ya. Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan ya misalnya ada orang ya atau misalnya kayak tadi pesantren tertentu yang mengklaim memiliki misalnya rambut Nabi dan sebagainya. Ya pertama tentu ya kita harus tahu asal usulnya ya dari mana dan sebagainya, kan itu mesti ada runutannya. Ada satu kisah pada zaman Muawiyah. Jadi ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Zuhair. Jadi Ka'ab bin Zuhair ini dulunya itu benci Nabi luar biasa. Lalu kemudian dia datang ke Madinah untuk memohon amnesti dari Rasulullah. Nah, untuk mengambil hatinya Nabi, Ka'ab bin Zuhair ini membuat puisi, membuat syair, yang syairnya itu betul-betul isinya pujian kepada Nabi. Ya, makanya kemudian disebut dengan madih. Ya, madih itu dari kata madah, madah itu artinya pujian. Nah, puisinya Ka'ab bin Zuhair ini atau syairnya Ka'ab bin Zuhair ini mendapatkan katakanlah tempat di hati Nabi. Lalu Nabi itu menghadiahkan namanya burdah. Ya, jadi semacam surban atau selendang Rasulullah kepada Ka'ab bin Zuhair itu. Makanya kemudian pada zaman Muawiyah, nah Ka'ab bin Zuhair ini masih hidup. Karena waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Muawiyah itu pengen sekali memiliki itu. Burdahnya tadi. Itu. Artinya kan berarti ada kan itu. Jadi sebagai sebuah peninggalan itu kan, dan posisi Ka'ab bin Zuhair ini pribadi. Itu. Jadi artinya bahwa jejak-jejak Nabi berupa burda tadi itu ada setelah Rasulullah tidak ada di tangan Ka'ab bin Zuhair tadi. Lalu kemudian Muawiyah itu pengen memiliki itu. Nah, itu. Bahkan kemudian mau ditebus berapapun kalau dikasihkan gitu. Nah itu contoh. Artinya bahwa perpindahan properti atau alat atau peninggalan Rasulullah itu secara pribadi memungkinkan. Itu sama seperti kasus misalnya sahabat pada saat mereka haji bersama Rasulullah itu kan mereka berebut untuk mendapatkan rambut. Nabi itu karena ngerti, jadi rambutnya dipotong dikasih. Ya. Nah salah satunya itu yang dapat rambutnya Nabi itu kan Khalid bin Walid. Itu yang kemudian rambutnya itu kan disimpan di imamahnya itu, di di surbannya itu, sehingga ketika dalam peperangan kemudian imamah tadi itu lepas gitu kan,
beliau itu di tengah berkecamuknya peperangan itu meliukkan tubuhnya untuk menyambar imamah tadi, sehingga sahabat itu pada heran melihat Khalid ini. Apa yang dilakukan Khalid itu? Artinya tindakan Khalid itu dianggap tindakan gila gitu. Ya kan? Mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan imamah tadi. Kemudian setelah sahabat itu tahu, yang aku selamatkan itu bukan imamahnya tapi rambut Nabi. Karena kata Khalid, aku tidak ingin rambutnya Nabi jatuh ke tanah. Gitu, sehingga nanti diinjak-injak dan sebagainya. Itu yang dilakukan Khalid. Gitu. Nah, artinya itu terjadi. Dan kemudian itu Khalid ya wajar lah ketemu Rasulullah. Sehingga otentisitasnya tadi itu bisa kita percayai gitu. Pertanyaan berikutnya kemudian Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan jaraknya kan jauh dengan para sahabat. Imam Ahmad itu memiliki 3 helai rambutnya Nabi. Nah, pertanyaan dari mana? Wallahu alam juga nggak disebutkan dalam. Saya itu punya kitab, judulnya itu adalah Tabarrukus Sahabah bi Atharin Nabi. Jadi bagaimana sahabat itu mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Ya. Nah, di situ ada kisah, di dalam kitab itu ada kisah tentang Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu berwasiat. Di antara wasiatnya itu adalah beliau minta nanti kalau menutup tubuh beliau dengan kain kafan, maka beliau minta 3 helai rambutnya Nabi itu diletakkan, 1 di mata kanan, 1 di mata kiri beliau, dan 1 di mulut beliau. Untuk menemani Imam Ahmad di dalam liang lahat tadi. Sampai begitu, itu wasiatnya Imam Ahmad. Ya. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, dari mana? Terus apakah itu otentik? Wallahu alam itu. Tapi kita percaya karena Imam Ahmad ini adalah seorang ulama ahli hadis yang tentu sangat paham sekali bagaimana melakukan verifikasi dan sebagainya tadi terhadap keaslian ya rambutnya Nabi. Gitu. Ya, maka tentu kita tidak meragukan. Ya, tapi pertanyaannya kemudian dengan jarak waktu yang panjang, apalagi ini pribadi, ini yang tadi itu kemudian muncul persoalan, ya kan? Nah, disitulah makanya penting untuk kalau kita bicara pertama itu kan ada aspek taktis ya, pensuciannya, dan yang kedua itu dari aspek tadi orisinilitas. Ini orisinil apa tidak gitu, sehingga kemudian karena itu kan nanti berpengaruh kepada taktis. Kalau dia orisinil berarti ya tentu dia akan berpengaruh dong kepada perasaan kita terkait dengan bagaimana kita mensucikan. Ya sebagaimana Khalid tadi itu kan mentaktiskan rambut Rasulullah SAW sampai begitu rupa, atau Imam Ahmad tadi mentaktiskan ya sampai begitu rupa. Nah gitu. Jadi memang kuncinya itu nanti bagaimana melakukan verifikasi tadi. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, nah itu yang jadi masalah. Nah, apalagi kemudian sekarang muncul fenomena, ya kan. Kadang-kadang, ya ini kan ada kasus misalnya, ini ada makam wali padahal itu makam baru, ya kan. Ada kasus gitu, pernah dengar ya kan. Sehingga kemudian untuk bisnis ternyata kan, orang bikin itu sebagai objek ziarah gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, sekarang itu kan antara benar dan tidak benar jadi kacau gitu. Itu yang jadi soal itu. Itu yang jadi kita nggak bisa, makanya pentingnya verifikasi tadi untuk memastikan otentik atau orisinil atau tidak. Wallahu a'lam.